Nyaris 2 bulan sudah, Korps Baju Coklat dicecar banyak reaksi negatif dari masyarakat akibat kontroversi yang membayangi sosok Irjen Verdi Sambo. Di tengah kacaunya kepercayaan rakyat pada lembaga Polri, nyatanya masih ada sosok yang dinilai tegas dan lugas dalam kasus yang menggemparkan jagat pemberitaan nasional ini. Ia adalah Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Jauh sebelum menduduki salah satu jabatan paling bergengsi di tubuh kepolisian ini, Agus kecil bukanlah pribadi yang terlahir di keluarga Bayangkara seperti banyak jenderal-jenderal saat ini. Pria kelahiran 16 Februari 1967 ini merupakan putra ke-11 dari 12 bersaudara. Ayahnya merupakan seorang pegawai negeri sipil di Kabupaten Blora, Jawa Tengah dengan jabatan terakhir sebagai camat. Tak ada yang spesial, bahkan Agus remaja hanya bercita-cita sebagai karyawan kantor dari Pos Indonesia, mengingat beberapa kerabat dekatnya berprofesi di bidang yang sama. Namun, jauh panggang dari api, realita yang ia rengkuh bahkan melebihi dari cita-citanya. Itu karena setelah menyelesaikan pendidikan di bangku sekolah, Agus dinyatakan lulus di Akpol atau yang dulunya disebut dengan Akabri. Pastinya pilihan tersebut jadi titik balik kehidupannya. Setelah lepas pendidikan di tahun 1989, ia kemudian resmi mengadu nasib sebagai abdi negara. Titian karir pertamanya sebagai bagian dari Korps Baju Coklat Kapolsek Sumbul, Kabupaten Dairi, Provinsi Sumatera Utara. Seperti layaknya Polri pada umumnya, pindah tugas ke wilayah lain adalah hal yang lumrah dan pasti dialami. Terhitung selama dekade 90-an, berbagai posisi ia emban dengan masa jabatan berkisar antara 1 hingga 2 tahun. Di antaranya Kapolsek Parapat, Kapusko Dalops Polres Lampung Selatan, hingga Kasat Serse Poltabes Medan. Pangkat di pundaknya terus bertambah, apalagi ketika menjabat Kasat Distreskrimsus Polda Metro Jaya pada tahun 2006, kemudian dilanjutkan sebagai Kapolres Tangerang setahun berselang. Akan tetapi nama Agus mulai masuk ke jajaran Jenderal Elit Polri setelah dirinya didapuk sebagai Wakapolda Sumatera Utara di tahun 2017 lalu. Berselang 1 tahun kemudian, lulusan perguruan tinggi ilmu kepolisian tahun 1995 ini menduduki kursi pucuk pimpinan Polda Sumatera Utara sebagai Kapolda. Tak butuh waktu yang lama, Agus ditarik ke Mabes Polri untuk naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal sekaligus duduk sebagai Kepala Badan Pemelihara Keamanan atau Kabar Harkam menggantikan Komjen Firly Bahuri yang bertransisi menjadi Ketua KPK. Di jabatan ini Agus bahkan sempat masuk ke kandidat Kapolri saat Jenderal Idam Aziz mendekati masa purna bakti. Namun takdir berkata lain, Presiden Joko Widodo menunjuk Komjen Listio Sigit yang notabene adik tingkat Komjen Agus sebagai Kapolri baru di tahun 2021 lalu. Namun bukan masalah, suami Eva Selianti ini akhirnya diberi amanah sebagai Kabareskrim di bawah komando Kapolri baru tepat setelah dilantik. Segudang prestasi telah ia torehkan. Bukti bahwa pangkat di bahunya bukan sebagai hiasan semata. Semasa menjabat Kapolda Sumatera Utara, Komjen Agus sukses mengamankan jalannya pesta demokrasi tahun 2019 lalu, mengingat Sumut adalah salah satu daerah rawan konflik saat itu. Di era pandemi COVID-19, peraih anugerah bintang Yuda Dharma ini juga didaulat sebagai Kepala Operasi Terpusat Aman Nusa II penanganan COVID-19. Panjangnya perjalanan karir tersebut pasti menimbulkan banyak pertanyaan soal gelimang harta yang ia kumpulkan, mengingat berbagai jabatan bergengsi yang sempat ia emban. Namun tampaknya, Komjen Agus bukanlah seperti yang kebanyakan orang bayangkan soal glamornya kehidupan perwira tinggi Polri. Di garasi rumahnya cuma ada mobil-mobil reguler yang sering kita lihat di jalan, seperti ada Toyota Vios tahun 2003. Sedan kompak andalan brand terlaris di Indonesia ini cukup familiar karena populasinya yang lumayan menjamur. Selain lumayan nyaman, Vios juga merupakan simbol durabilitas tanpa batas Toyota yang tahan banting. Buktinya, Vios sejak generasi pertama seperti yang dimiliki Komjen Agus ini sampai generasi terbarunya masih dipercaya sebagai armada taksi paling populer. Selanjutnya, ada Nissan Grand Livina tahun 2012. Jauh sebelum kelas LMPV disesaki para pendatang baru seperti sekarang. Grand Livina adalah kontestan yang paling nyaman baik untuk dikemudikan sendiri atau sekedar ditumpangi. Tapi bila pilihan-pilihan mobil tadi kurang begitu berwibawa untuk seorang jenderal bintang 3, masih ada Mitsubishi Pajero Sport tahun 2011 yang siap menemaninya pergi kemanapun Komjen Agus bertugas. Selain tampangnya yang gagah, performa dan keandalan mobil ini memang layak disebut sebagai SUV sejati. Medan apapun bukan masalah bagi sebuah Pajero Sport. Ketiga unit mobil tersebut ditaksir bernilai 470 juta rupiah.
Namun ngomong-ngomong tugas, hari-harinya sebagai Kabareskrim tentu ditemani dengan kendaraan dinas yang bisa mengakomodir seluruh kebutuhan mengenai pengabdian pada negara sesuai tupoksinya. Itu sebabnya, perwira yang punya segudang pengalaman di bidang reserse ini disediakan satu unit Lexus LX 570 generasi ketiga. Versi glorifikasi dari sebuah Toyota Land Cruiser ini dinilai cocok sebagai kendaraan dinas Kabareskrim dan pejabat-pejabat lain di tubuh Polri. Selain karena kesan gagah yang dibawa, tentu kapabilitasnya dalam melah berbagai medan berat tak perlu lagi dipertanyakan. Ditambah lagi kenyamanan setara sedan serta kemewahan khas Lexus yang ditawarkan pada kabinnya menjadi keunggulan tersendiri bagi full-size SUV ini. Bukan hal yang mengherankan bila banderolnya menyentuh 3,3 miliar rupiah. Di luar kendaraan, Komjen Agus masih memiliki aset berupa tanah dan bangunan senilai 864,4 juta rupiah. Aset properti sebesar itu terbagi di dua lokasi, masing-masing di Jakarta Timur, serta di Kabupaten Musi, Banyuasin, Sumatera Selatan. Di salah satu kediamannya tersebut, Komjen Agus tampak gemar menghabiskan waktu bersama keluarga kala masa dinasnya usai. Tampak di rumah tersebut, nuansa hunian golongan atas menyeruak di berbagai sisi. Aset lainnya juga datang dari logam mulia senilai 38 juta rupiah, serta giro dan setara kas senilai 361 juta rupiah. Total, Komjen Agus memiliki kekayaan sebesar 1,73 miliar rupiah. Namun di luar dari itu, mantan Deputi Bidang Pemberantasan Badan Narkotika Nasional ini juga diketahui seringkali mengajak istri dan kedua anaknya untuk berlibur ke tujuan-tujuan populer.